Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya, Abdullah Maulana, sebagai Personal Assistant Project di Sekretaris Direksi. Pada minggu ini saya belajar mengenai konsistensi sebagai kunci kesuksesan yang saya ambil dari rasinvest.id, yang di sini ada membahas terkait tentang konsistensi sebagai kunci kesuksesan. Jadi kalau kita berkesempatan untuk bertanya rahasia kesuksesan kepada para orang sukses, mungkin konsistensi itu pastilah menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka. Tidak peduli besar atau kecilnya suatu hal, mereka itu melakukannya dengan konsisten dan tidak cepat menyerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pun juga konsisten adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Jika seseorang konsisten, berarti dia mantap dalam melakukan suatu hal yang secara terus-menerus. Misalnya, konsisten untuk berdoa sebelum tidur, konsistensi untuk tiba di kantor sebelum pukul 9 setiap pagi, atau konsistensi untuk berlatih piano selama 1 jam setiap selesai makan malam. Nah, konsisten ini pun juga membuat kita itu juga semakin fokus ya dengan proses yang kita lakukan tanpa terbebani dengan hasil yang akan kita dapatkan nanti. Jadi lebih lanjut pun jika Anda bisa belajar untuk konsisten dalam melakukan suatu hal, berarti Anda percaya akan perubahan yang sedang Anda usahakan. Meskipun perubahan itu hanya perubahan kecil ya setiap harinya, tapi kepercayaan diri Anda akan semakin bertambah sehingga alhasil pun Anda pun juga akan percaya bahwa Anda mampu menciptakan perubahan yang lebih besar. Bagaimana konsisten bisa membantu seseorang menjadi sukses? Nah, jadi ada beberapa hal berikut beberapa poinnya ya. Jadi ada dua orang, misalkan A dan B, yang sama-sama bercita-cita menjadi penulis. A membeli banyak buku referensi tentang menulis, rajin mengikuti kelas menulis, serta bergaul dengan banyak sekali penulis ternama juga. Misalkan kalau dia mau menulis, dia akan nongkrong di kafe sambil mendengarkan musik yang dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Namun, ia hanya melakukan hal ini ketika sedang mood saja ya. Nah, sedangkan yang si B ini hanya menggali pengetahuan tentang menulis melalui internet saja. Namun, ia konsisten menulis 2 sampai 3 lembar karangan setiap malam sebelum tidur. Jadi kemudian ia juga rutin nih mengirimkannya ke berbagai media tanpa peduli apakah tulisannya akan dipublikasikan, dan jika ia juga tidak terlalu ambil pusing apakah tulisannya diterima pembaca atau tidak. Jadi menurut Anda tuh mana yang akan sukses menjadi penulis A atau B? Jawabannya adalah si B. Karena apa? Si B sudah menghasilkan lebih banyak karya dan bahkan berhasil menerbitkannya. Melakukan hal yang konsisten setiap hari, sekecil apapun itu, akan jauh lebih menghasilkan. Jadi, ada alasan lain yang membuat konsisten menjadi salah satu kunci kesuksesan. Tentu ada. Bahkan ada sedikitnya 3 alasan seperti, berikut ini ya. Yang pertama ya, terkait konsisten itu membuat keinginan kamu tuh terus terjaga. Karena Anda rutin melakukan hal kecil tersebut setiap hari, maka keinginan Anda akan terus terjaga. Selain itu, Anda juga tidak akan merasa perlu persiapan besar untuk melakukan sesuatu. Jadi menceburkan diri dalam suatu kegiatan adalah suatu hal yang relatif mudah bagi Anda, dan Anda tidak akan kehilangan antusiasme dalam melakukan apapun. Kemudian yang kedua itu juga konsisten itu membantu Anda mengasah keahlian juga. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu secara konsisten, maka praktis keahlian Anda pun terus terasah. Misalnya, Anda konsisten berbicara dalam bahasa Inggris setiap hari dengan atasan Anda yang seorang ekspatriat. Tentu kemampuan berbahasa Inggris Anda dari hari ke hari akan semakin meningkat, dan dengan lancar berbahasa Inggris, rasa percaya diri pun juga akan meningkat. Dan kemudian yang ketiga yaitu konsisten membuat Anda lebih produktif juga. Jadi jika Anda konsisten mengerjakan suatu hal, Anda akan secara sukarela menyingkirkan gangguan-gangguan kecil seperti mengecek media sosial atau ngobrol ngobrol yang tidak jelas, jadi demi menjaga konsisten Anda. Jadi alhasil tentu Anda akan menjadi lebih produktif karena Anda akan mampu menghasilkan banyak karya atau menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dibandingkan mereka yang tidak konsisten. Kemudian
Selanjutnya apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menjaga konsisten? Jadi berikut ya, pertama, itu cobalah untuk memegang janji terhadap diri sendiri. Ingat konsisten juga berarti tidak mengkhianati apa yang telah Anda janjikan untuk Anda lakukan. Misalnya, jika Anda berjanji kepada diri sendiri untuk bangun pagi setiap hari Minggu dan berolahraga, maka Anda harus menepati janji tersebut. Yang kedua, yaitu tentukan target yang spesifik dan realistis juga. Misalnya, jika Anda ingin bisa konsisten menabung untuk jalan-jalan di akhir tahun, buatlah target spesifik berupa angka dari uang yang bisa kamu sisihkan setiap hari dan dari mana uang tersebut akan kamu alokasikan. Yang ketiga, yaitu selalu bersiap untuk gagal ya. Jadi mengapa orang sukses itu bisa terus konsisten dalam mencapai tujuannya, itu karena mereka menganggap bahwa kegagalan adalah hal biasa. Jadi mereka itu bangkit lagi, melakukan evaluasi dan tetap konsisten melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan mereka ke tujuan tersebut. Kalau Anda merasa gagal lalu menyerah, maka anda itu akan berhenti melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya adalah kesuksesan hanyalah sekedar impian saja gitu. Jadi setelah mempelajari ulasan di atas, pernahkah Anda menyadari bahwa Anda itu juga memerlukan konsisten agar sukses dalam berinvestasi juga ya? Seperti halnya contoh kasus di atas. Anda tidak akan memperoleh hasil jika Anda tidak pernah memulai atau tidak pernah konsisten berinvestasi. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya dana yang diinvestasikan juga, tapi dengan konsisten berinvestasi, maka juga sering berjalannya waktu, dana yang berkumpul akan menjadi signifikan juga, seperti pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kemudian lebih lanjut juga konsisten berinvestasi, maka Anda itu juga memelihara agar keinginan Anda itu untuk memupuk kekayaan terus terjaga. Yang kedua, itu juga menimba pengetahuan Anda itu tentang seluk-beluk investasi serta mengasah keahlian Anda dalam membaca tren pasar dan menentukan instrumen investasi. Itu yang pasti kayak gimana ya. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan nilai kekayaan atau aset Anda seiring berjalannya waktu. Nah, begitu. Jadi itu adalah terkait konsisten, kita belajar mengenai konsistensi agar tercapai suatu kunci suatu kesuksesan gitu. Demikian materi pembelajaran pada minggu ini. Thanks for watching. Bye bye.